Pemerintahan Joko Widodo memberikan kebebasan bersyarat. Artinya bahwa Jokowi mau memberikan peluang agar Rizik bisa menjadi warga negara yang baik sehingga tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat lagi. Jokowi mau mengampuni agar Rizik bisa belajar untuk mensyukuri dan sudi kiranya segala tutur kata, sikap dan adab dari Rizik pun bisa berubah alias tidak menunjukkan sikap kemunafikannya. Saya percaya pemerintah memberi kesempatan kepada Rizik Syihab itu untuk menjadi tokoh yang benar-benar berakhlak tanpa perlu berteriak-teriak tentang revolusi akhlak. Karena berdakwah itu dimulai dari diri sendiri. Pemirsa Orang Timur TV, Rizik Syihab bebas bersyarat. Begitulah kabar dari hari kemarin yang menghiasi di media massa. Tak bisa dipungkiri kalau Rizik memang sudah menjadi magnet berita atau orang yang paling sering diberitakan. Karena selama ini sempat tenggelam mengingat dirinya libur di Hotel Pordeo alias di penjara. Bagi saya, hal ini bisa terjadi karena sikap dan perilaku yang dipertontonkan oleh Rizik Syihab selama ini memang punya nilai jual berita. Meskipun ada beberapa ketegangan yang bisa disaksikan, dan itulah sebenarnya hal yang sangat menarik. Sama halnya jika ada kasus yang mengundang rasa penasaran publik. Misalnya kasus yang masih hangat saat ini yaitu polisi tembak polisi, tapi CCTV yang hilang duluan. Sehingga nilai beritanya sangat luar biasa karena akan menarik perhatian publik. Pertanyaannya, apakah bebasnya Rizik Syihab ini akan bisa mengerus berita dari kasus polisi tembak polisi? Tentu jawabannya pasti tidak. Mengingat kasus ini sudah ada atensi khusus dari Presiden Joko Widodo maupun Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Bahkan Komnas HAM pun ikut terlibat. Jika ada istilah pengalian isu, maka sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi. Karena isu-isu semacam ini tidak segampang untuk saling beralih. Namun, jika saat ini Rizik Syihab beritanya akan naik, maka mungkin hanya beberapa waktu saja. Lalu akan berubah dengan kembalinya penemuan baru atas kasus polisi tembak polisi itu. Atau bahkan bisa saling berbarengan. Misalnya Rizik Syihab ikut berkomentar soal kasus polisi tembak polisi ini. Maka keduanya akan sama-sama ramai. Pemirsa Orang Timur TV, Ketua Sabar Indonesia sekaligus pegiat media sosial Bapak Husin Alwi Syihab pun ikut menanggapi kabar bebasnya ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab ini. Husin menilai bahwa bebas bersyaratnya Habib Rizik Syihab tak lepas dari peran Presiden RI, Insinyur Haji Joko Widodo. Kendati Habib Rizik Syihab kerap kali menghina orang nomor satu di Indonesia ini. Husin Alwi Syihab pun mengatakan bahwa Pak Jokowi itu memang luar biasa. Besar hatinya. Presiden yang baik hati kepada siapapun, bahkan terhadap terpidana yang suka menghinanya. Ia juga berharap setelah bebas bersyarat, Rizik tidak lagi mengulangi kesalahannya. Semoga dia bisa menikmati masa kebebasan ini buat anak cucunya.
Jika Rizik bisa terkenal karena nekat berkata kotor dan kasar di atas mimbar, maka beda halnya dengan orang yang dikenal publik karena sebuah kasus yang mungkin tidak diinginkan itu terjadi. Misalnya Brigadir J dan Baradae serta istri Jenderal Verdi Sambo. Mereka ini sangat dikenal sekarang karena terjadinya insiden yang mau tak mau akhirnya harus disampaikan di publik. Dan kasusnya pun menjadi perhatian masyarakat. Bagaikan kisah sinetron yang setiap episodenya selalu dinantikan. Lalu, bagaimana dengan nasib Anies Baswedan agar popularitasnya bisa meningkat? Tentu si Anies ini bisa meniru Rizik Syihab dengan selalu membuat kegaduhan. Karena di mata para kadrun, Anies orangnya santun. Gubernur seiman, jago bahasa Inggris, dan bukan hanya punya kelebihan bayar, tetapi kelebihannya yang lain adalah tidak bisa bekerja. Pemirsa, Rizik Syihab itu bisa dikenal publik karena memang ia ingin dikenal luas. Atau ia yang mengusahakannya agar dikenal publik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Rizik telah menobatkan dirinya sebagai imam besar. Sudah banyak cara dan tingkah yang Rizik lakukan sehingga apa saja yang dilakukannya akan selalu ada nilai berita. Rizik Syihab ini bisa dibilang memang haus popularitas yang berlindung di balik topeng agama atau dakwah. Rizik pun bisa dibilang berhasil mengumpulkan orang-orang yang tak mau berpikir waras, sehingga dengan mudah diajak berdemo, bahkan menjadi militan. Dan perlu diakui, ini adalah kelebihan tersendiri dari Rizik Syihab itu. Karena tidak banyak orang yang bisa mengumpulkan banyak orang bodoh yang mau membela dan mendukungnya. Tapi bagi saya, mungkin juga Rizik itu memang paham teknik komunikasi publik serta tema-tema yang paling bisa menggait kaum yang sulit diajak berpikir kritis. Dan inilah celah dan kesempatan Rizik untuk membangun citra dirinya. Bahkan ketika berteriak lonte pun, para pendukungnya tak peduli apakah itu baik atau tidak. Yang penting Rizik adalah imamnya. Bahkan sekalipun Rizik berdoa dengan doa-doa jorok untuk para pendukung Ahok dan Jokowi di masa lalu, para pemujanya tidak ada yang protes. Mereka mengikuti apa saja yang disampaikan Rizik. Maka tak heran kalau baliho pun bisa jadi berhala yang siap sedia untuk disembah. Jadi dengan sepak terjang Rizik Syihab itu, maka efek nilai beritanya pun lumayan tinggi. Nah, ketika Rizik dinyatakan bebas, maka beberapa media tak ketinggalan menampilkan foto dirinya dengan ciri khas gamis putih dan sorbannya. Meski tampak perut Van Pack dari balik gamis putih Rizik. Namun sayangnya Rizik salah paham soal status tahanan dan bebas. Karena itulah Kementerian Hukum dan HAM menepis klaim Rizik Syihab soal status tahanan kota. Namun, Kemenkumham menyatakan bahwa pernyataan Habib Rizik itu keliru. Kemenkumham menerangkan status tahanan berlaku ketika seseorang dalam proses persidangan. Sementara Rizik Syihab itu disebut sudah menjadi narapidana. Ini mungkin pemahaman dari Habib Rizik yang sedikit keliru atau memang sudah sangat keliru. Pemirsa Orang Timur TV, apakah Rizik ini sedang melakukan tes the weather dengan membuat kesalahpahaman atau memang dirinya tidak bisa membedakan istilah itu? Karena ketika para pendukungnya bereaksi, maka Rizik bisa menilai kembali apa yang harus dilakukannya. Tapi satu hal yang seharusnya dicermati oleh Rizik Syihab ini
dan para pendukungnya pun bahwa perihal soal pembebasan ini, sikap Jokowi dan pemerintah dalam memperlakukan Rizik Syihab memang sangat luar biasa. Walaupun pembebasan ini memang bukan bebas murni, dan semoga peristiwa ini menjadi bahan introspeksi diri serta tahu untuk memanjatkan rasa syukur. Tapi kalau memang ngeyel berarti Rizik dengan sendirinya yang mau bermasalah atau mau menjerumuskan dirinya untuk istirahat abadi di Hotel Pordeo itu. Jadi, apakah dengan kebebasan Rizik ini, meskipun bersyarat akan memberikan kebaikan atau justru malah akan semakin gaduh? Karena seingat saya, di mana ketika bulan Ramadan tiba, maka selalu terjadi razia warung makan, tempat-tempat kafe, tempat-tempat karaoke, dan bahkan saking blundernya, razia pun dilakukan di jalan-jalan dengan modal jubah putih panjang. Begitulah kira-kira. Pemirsa Orang Timur TV, silakan tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar, agar apa yang saya lupa bisa kita diskusi bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi untuk ke depan. Salam hormat, salam NKRI.